Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Alia menjalani hidup sederhana bersama ibunya, Bu Marni, dan adik laki-lakinya, Rian. Kehidupan mereka penuh keterbatasan, tapi Alia selalu berusaha mensyukuri apa yang dimiliki. Sayangnya, Rian, yang seharusnya menjadi harapan keluarga, justru sering membuat masalah. Ia kerap terjebak dalam pergaulan buruk hingga terlilit utang pada lintah darat di desa mereka. Hari itu, rumah mereka yang reot didatangi Pak Hasan, rentenir yang dikenal kejam. Dengan suara lantang, ia menuntut Bu Marni untuk segera melunasi utang Rian. Alia hanya bisa berdiri di sudut ruangan sambil menggenggam tangan adiknya yang gemetar. Ia tahu keluarganya tidak punya cukup uang, bahkan untuk makan sehari-hari. Ibu harus melunasinya dalam seminggu, atau kalian akan kehilangan segalanya, ancam Pak Hasan sebelum pergi dengan tawa sinis. Setelah kepergian Pak Hasan, suasana di rumah itu menjadi mencekam. Bu Marni terlihat begitu putus asa. Ia mengurung diri di kamarnya, membiarkan Alia memutar otak mencari solusi. Alia mencoba meminta maaf kepada ibunya atas masalah yang disebabkan oleh adiknya, namun Bu Marni hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Alia tahu tanggung jawab keluarganya kini berada di pundaknya. Di malam yang sunyi, pembicaraan antara Alia dan ibunya menjadi titik awal keputusan yang berat. "Alia," ucap Bu Marni dengan suara serak, "ibu tidak punya pilihan lagi. Aku telah berbicara dengan seseorang yang mau membeli kamu." Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia terkejut dan tak percaya ibunya akan menjualnya demi membayar utang. "Tidak, Bu, aku bukan barang dagangan," seru Alia dengan mata berkaca-kaca. Bu Marni berusaha membela keputusannya. "Kita harus melindungi Rian. Dia masih muda, dia bisa berubah," katanya dengan nada memohon. Namun bagi Alia, keputusan itu tetap tak bisa diterima. Ia merasa dirinya terjebak dalam situasi yang tidak adil. Menjadi tumbal untuk kesalahan adiknya bukanlah jalan keluar yang ia inginkan. Di tengah kebuntuan itu, Alia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Hasan. Ia mencoba memohon penundaan waktu agar bisa mencari jalan lain untuk melunasi utang keluarganya. Namun, usaha itu sia-sia. Pak Hasan dengan dingin berkata, "Hanya ada satu cara, bayar atau tinggalkan sesuatu yang berharga." Perkataan itu membuat Alia merasa dunia seakan runtuh. Keesokan harinya, seorang tetangga menyampaikan kabar tentang seorang wanita tua kaya bernama Ni Kartika yang sedang mencari menantu untuk cucunya. Berita itu menyebar dengan cepat di desa. Alia mendengar cerita itu dengan rasa penasaran. Ia bertanya-tanya, apakah ini kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya tanpa harus menyerah pada tekanan lintah darat. Bu Marni segera memanfaatkan kabar itu. Ia meminta Alia mempertimbangkan tawaran pernikahan yang datang dari Ni Kartika. "Setidaknya ini lebih baik daripada dijual kepada orang asing," desaknya. Alia merasa bimbang. Meski hatinya berat, ia sadar tak banyak pilihan yang tersisa. Di malam berikutnya, Alia termenung di tepi ranjang. Hatinya penuh keraguan dan ketakutan. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya jika ia menerima tawaran itu. Namun, ia juga menyadari bahwa menolak hanya akan membawa keluarganya ke jurang kehancuran. Dengan berat hati, Alia akhirnya memutuskan untuk menemui Ni Kartika dan mendengar lebih lanjut tentang tawaran tersebut. Langkah pertama menuju pertemuan itu terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Namun, Alia yakin, jika ia harus mengorbankan kebebasannya untuk melindungi keluarganya, maka itulah yang harus dilakukan. Dalam hatinya, ia berjanji akan bertahan, apapun yang terjadi. Pagi itu, Alia melangkahkan kakinya menuju rumah besar di ujung desa dengan perasaan campur aduk. Rumah megah itu milik Ni Kartika, seorang wanita terpandang yang dikenal dermawan namun tegas. Alia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, meski sederhana, dan menggenggam erat harapan bahwa ini mungkin jalan keluarnya. Saat ia mengetuk pintu, seorang pelayan membukanya dan membimbingnya ke ruang tamu. Ruangan itu terasa begitu asing bagi Alia. Perabotan mewah menghiasi setiap sudutnya, kontras dengan kehidupannya yang serba kekurangan. Ni Kartika duduk di sofa dengan tatapan penuh wibawa. Wanita tua itu memandang Alia dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai apakah gadis di hadapannya pantas untuk menjadi bagian dari keluarganya. Alia merasa gugup, tetapi ia memberanikan diri berbicara. "Saya mendengar tentang tawaran Anda, Ni Kartika," katanya dengan suara pelan namun tegas.
Nih, Kartika mengangguk perlahan. Benar, aku mencari istri untuk cucuku, Rian. Aku ingin dia menikah segera, bukan karena cinta, tapi karena aku tidak ingin warisan keluargaku jatuh ke tangan orang yang salah, katanya dengan nada serius. Alia terdiam sejenak, berusaha mencerna kata-kata itu. Pernikahan tanpa cinta, hatinya berontak, tetapi wajah ibunya yang penuh harap terlintas di pikirannya. Jika saya setuju, apa yang harus saya lakukan? Tanya Alia akhirnya, meski ia merasa tubuhnya gemetar. Nih, Kartika tersenyum tipis, tetapi senyumnya bukanlah senyum hangat. Hidup di rumah ini, menjalankan peranmu sebagai istri, dan memastikan cucuku tetap fokus pada tanggung jawabnya. Selain itu, keluarga kecilmu akan kubantu melunasi semua masalah mereka, jawabnya tanpa ragu. Perjanjian itu terdengar seperti penyelamat bagi Alia, tetapi ia tahu ada konsekuensi besar di baliknya. Apakah cucu Anda tahu tentang ini? Apakah dia setuju? Tanyanya dengan hati-hati. Nih, Kartika tertawa kecil. Rian tidak dalam posisi untuk menolak. Dia pria dewasa yang keras kepala, tapi aku yang mengatur segalanya di keluarga ini, jawabnya dengan nada dingin. Alia hanya bisa mengangguk, tak berani bertanya lebih jauh. Pertemuan itu berakhir dengan persetujuan. Nih, Kartika meminta Alia kembali keesokan harinya untuk persiapan lebih lanjut. Saat berjalan pulang, Alia merasa dadanya sesak. Ia tahu ia baru saja menyerahkan hidupnya pada sesuatu yang tidak pasti, namun ia juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Malam itu, Alia mencoba berbicara dengan Bu Marni tentang keputusan yang telah diambilnya. Ibu, aku akan menikah dengan cucu Ni. Kartika, ucapnya dengan suara parau. Bu Marni menatap putrinya dengan campuran rasa bersalah dan harapan. Kamu telah menyelamatkan keluarga kita, Alia. Ibu berjanji tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu, jawabnya sambil menggenggam tangan Alia. Namun, bagi Alia, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya yang diliputi keraguan. Keesokan harinya, Alia kembali ke rumah Ni. Kartika, kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Ia bertemu dengan Rian untuk pertama kalinya. Pria itu duduk di sebuah kursi, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya penuh ekspresi acuh. Alia mencoba tersenyum, tetapi Rian hanya menatapnya dingin. Jadi ini calon istrimu, Rian, kata Ni. Kartika dengan nada penuh otoritas. Rian hanya mengangkat bahu, seolah pernikahan ini bukan hal yang berarti baginya. Tatapan Rian yang dingin membuat Alia merasa semakin kecil. Namun, ia meneguhkan hatinya. Saya Alia, katanya pelan. Rian tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangan. Nih, Kartika menepuk bahunya dengan keras. Kamu akan menikahinya minggu depan, suka atau tidak, ucapnya tegas. Alia menahan air mata. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan awal dari kebahagiaan, tetapi awal dari perjuangan panjang. Setelah pertemuan itu, Alia mengunci diri di kamar kecil yang disediakan untuknya di rumah Ni. Kartika, ia menatap bayangannya di cermin, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia kuat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa seperti boneka yang dipermainkan takdir. Malam itu, Alia berdoa, berharap bahwa meski pernikahan ini dimulai tanpa cinta, setidaknya ia akan menemukan kedamaian di tengah badai yang sedang ia hadapi. Seminggu kemudian, pernikahan Alia dan Rian berlangsung. Tidak ada pesta megah atau undangan yang ramai, hanya sebuah acara sederhana di halaman belakang rumah Ni. Kartika, meski pernikahan itu hanya formalitas, Alia merasa setiap langkah yang ia ambil menuju altar seperti mengantarkannya ke jurang yang tak ia ketahui kedalamannya. Di depan penghulu, Rian berdiri kaku, wajahnya datar tanpa emosi. Alia mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak, tetapi sulit membayangkan apa yang menantinya di kehidupan barunya. Usai akad nikah, Ni. Kartika terlihat puas, sementara Rian hanya memberikan anggukan kecil sebelum berjalan menjauh tanpa sepatah kata. Alia berdiri di tempatnya, bingung dengan sikap pria yang kini menjadi suaminya. Di balik keheningan itu, ia merasakan jarak yang begitu lebar di antara mereka, seolah Rian sengaja menciptakan tembok tak kasat mata yang tidak bisa ia lewati. Hari pertama setelah pernikahan, Alia pindah ke rumah besar itu sepenuhnya. Ni. Kartika menyambutnya dengan ramah, tetapi Rian hampir tidak terlihat sepanjang hari.
Alia mendengar dari pelayan bahwa Rian lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya atau keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Alia mencoba memahami situasi, tetapi sikap Rian yang dingin mulai menyayat hatinya. Apakah ini pernikahan yang harus aku jalani selamanya? Gumamnya dalam hati. Malam itu, Alia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Rian. Ia ingin mencoba berbicara, meski hanya untuk membangun sedikit kehangatan di antara mereka. Namun, saat pintu terbuka, Rian hanya menatapnya dengan dingin. "Apa yang kau butuhkan?" tanyanya tanpa basa-basi. Alia tertegun sejenak sebelum menjawab, "Aku hanya ingin tahu apakah kau membutuhkan sesuatu, atau jika kita bisa berbicara." Rian menghela napas panjang, lalu berkata singkat, "Aku tidak butuh apapun. Jangan ganggu aku kecuali penting." Pintu ditutup sebelum Alia sempat berkata lebih banyak. Ia berdiri di depan pintu itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya remuk, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan dan mencari tahu alasan di balik sikap dingin Rian. Hari demi hari berlalu, dan Alia mulai terbiasa dengan kehidupannya yang sepi di rumah itu. Meski tinggal di tempat yang mewah, ia merasa seperti seorang tamu yang tidak diinginkan. Ia mencoba membantu para pelayan di dapur atau merapikan rumah, tetapi mereka selalu menolak dengan sopan, mengatakan itu bukan tugasnya. Alia merasa tidak berguna, seperti boneka yang hanya dipajang tanpa tujuan. Suatu sore, ketika Alia sedang berjalan-jalan di taman, ia mendapati Rian duduk sendirian di bawah pohon besar. Ia memutuskan untuk mendekatinya, meski hatinya diliputi keraguan. "Rian," panggilnya pelan. Pria itu menoleh, tetapi tidak berkata apa-apa. "Aku tahu kita tidak memulai pernikahan ini dengan baik, tapi, bisakah kita mencoba untuk mengenal satu sama lain?" tanyanya, suaranya bergetar. Rian menatapnya tajam, seolah ingin mengukur ketulusan Alia. "Kau ingin mengenal seseorang yang tidak peduli dengan pernikahan ini? Baiklah, dengarkan. Aku tidak menikahimu karena aku menginginkanmu. Ini semua hanya untuk menyenangkan nenekku. Jangan berharap lebih dari ini," ucapnya dengan nada dingin. Kata-kata itu menusuk hati Alia seperti pisau. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, di balik dinginnya sikap Rian, Alia merasakan sesuatu yang aneh. Ada luka yang tersembunyi dalam setiap kata-katanya, seperti seseorang yang pernah dikhianati dan memilih menutup hatinya rapat-rapat. Alia tidak tahu apa yang telah terjadi di masa lalu Rian, tetapi ia merasa ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Meski sakit, ia bertekad untuk mencari tahu. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang, memikirkan semua yang terjadi. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikah adalah pengorbanan besar, tetapi ia tidak ingin hidup hanya sebagai bayangan dalam rumah tangga ini. "Aku akan bertahan," bisiknya pada dirinya sendiri. Meski Rian menolaknya, Alia yakin bahwa ada alasan di balik semua ini, dan ia akan menemukan cara untuk memecahkan tembok yang memisahkan mereka. Di sudut lain rumah, Rian duduk di ruang kerjanya, memandangi sebuah foto lama. Tatapannya penuh kesedihan yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak lagi," gumamnya. Di balik wajah dinginnya, Rian menyimpan rahasia yang membuatnya takut untuk membuka hati, bahkan kepada seseorang seperti Alia. Hari-hari berlalu seperti angin dingin yang terus menamparkan Alia. Meski telah resmi menjadi istri Rian, ia lebih sering merasa seperti seorang penyewa di rumah megah itu. Rian tetap menjaga jarak, berbicara hanya ketika benar-benar diperlukan, dan menghilang selama berjam-jam tanpa memberitahu siapapun kemana ia pergi. Alia mencoba menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, tetapi suasana di rumah itu semakin membuatnya tertekan. "Nih, Kartika," satu-satunya sosok yang menyambut Alia dengan hangat, kerap memberikan nasihat kepadanya. Rian bukan pria yang mudah didekati. Dia punya beban masa lalu yang sulit. "Jangan menyerah begitu saja, Alia," katanya suatu pagi di ruang tamu. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tahu bahwa memahami Rian adalah tugas yang hampir mustahil. Alia mulai mencari kesibukan untuk mengalihkan pikirannya dari kesepian yang terus menghantui. Ia membantu para pelayan membersihkan rumah, merawat taman, dan bahkan belajar memasak di dapur besar yang jarang ia sentuh sebelumnya. Para pelayan awalnya canggung, tetapi lambat laun mereka menerima kehadirannya. Dalam kesibukan itu, Alia merasa sedikit hidup,
meskipun hatinya masih terasa kosong. Suatu hari, saat sedang menyiram bunga di taman, Alia melihat Ryan berdiri di kejauhan, berbicara dengan seseorang di telepon. Wajahnya tegang, nada bicaranya tajam, dan ia tampak seperti pria yang benar-benar berbeda dari sosok pendiam yang selama ini Alia kenal. Alia mencoba mendekat tanpa disadari, tetapi langkahnya terhenti ketika Ryan menutup telepon dengan keras dan berbalik arah. Saat mata mereka bertemu, Alia merasakan sorot dingin yang membuatnya mundur selangkah. "Jangan ikut campur," katanya singkat sebelum pergi tanpa menjelaskan apapun. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak ketika Alia secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak kayu tua di ruang kerja Ryan. Kotak itu berisi foto-foto lama, surat-surat, dan sebuah cincin wanita yang terbuat dari emas putih. Alia ingin segera menutup kotak itu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Salah satu surat di dalamnya mengungkapkan sebuah kisah patah hati yang begitu dalam. "Aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu, tetapi aku tidak punya pilihan. Maafkan aku, Ryan," tulis seseorang bernama Laura. Ketika Ryan tiba-tiba masuk ke ruangan, Alia terkejut dan menjatuhkan surat itu. Tatapan Ryan berubah gelap. Ia meraih kotak itu dengan kasar, menutupnya, dan menatap Alia dengan amarah yang selama ini ia sembunyikan. "Kau tidak berhak menyentuh ini. Jangan pernah mencoba masuk ke dalam hidupku," teriaknya. Alia hanya bisa terdiam, menahan air matanya yang mulai mengalir. Kata-kata Ryan seperti cambuk yang mencabik-cabik hatinya. Malam itu, Alia mengunci diri di kamar. Hatinya begitu remuk, merasa bahwa semua usahanya untuk mendekati Ryan hanya berakhir dengan kegagalan. Ia memandangi dirinya di cermin, bertanya-tanya apakah ia hanya beban bagi pria itu. Namun, di tengah kesedihannya, ia juga merasa bahwa rahasia Ryan adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan mereka. Di sisi lain rumah, Ryan duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap kotak kayu itu dengan pandangan kosong, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Bayangan masa lalu terus menghantui, membuatnya sulit untuk mempercayai siapapun, termasuk Alia. "Aku tidak bisa membiarkan diriku terluka lagi," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Alia mencoba mengembalikan suasana menjadi normal. Ia bersikap seolah insiden malam sebelumnya tidak pernah terjadi, meski hatinya masih terasa sakit. Ia memutuskan untuk fokus pada hal-hal kecil yang bisa ia kendalikan, seperti merawat taman atau membantu Ni Kartika. Namun, semakin Alia mencoba menjauhkan diri dari Ryan, semakin ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengerti pria itu lebih dalam. Sore itu, Ni Kartika memanggil Alia ke ruang kerjanya. "Aku tahu hubungan kalian sulit, Alia," ucapnya dengan nada lembut. "Tapi aku percaya kau adalah orang yang tepat untuk menyembuhkan luka Ryan. Aku memintamu untuk bersabar. Kadang, cinta membutuhkan waktu untuk tumbuh." Alia hanya mengangguk, meski hatinya ragu apakah ia benar-benar mampu menjalankan harapan sang nenek. Saat matahari terbenam, Alia duduk sendirian di taman, memikirkan semuanya. Ia tahu bahwa hidupnya kini jauh dari apa yang pernah ia impikan, tetapi ia tidak ingin menyerah. Di tengah kerapuhannya, Alia bertekad untuk mencari cara agar ia dan Ryan bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan, meski jalan itu penuh duri dan air mata. Hari-hari berikutnya, Alia tetap menjalani rutinitasnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil tentang Ryan, kebiasaannya menghabiskan waktu di taman pada pagi hari, sorot matanya yang penuh beban saat ia mengamati sebuah foto di ruang kerjanya, dan caranya berbicara dengan Ni Kartika yang selalu terdengar lebih hormat, meski dingin. Semua itu membangkitkan rasa penasaran Alia. Namun, Ryan tetap seperti dinding batu yang tak bisa ditembus. Ia berbicara sesingkat mungkin, menghindari kontak mata, dan mengabaikan semua usaha Alia untuk mendekatinya. Malam-malam Alia kerap dihabiskan dengan tangis yang ia tahan, bertanya pada dirinya sendiri apakah ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Meski hatinya terluka, Alia tidak bisa menyerah begitu saja. Suatu malam, Alia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat Ryan berjalan menuju taman, membawa botol minuman di tangannya. Wajahnya terlihat letih dan penuh amarah yang terpendam. Alia memutuskan untuk mengikutinya, meski hatinya ragu. Di taman, Ryan duduk di bawah pohon besar yang biasanya ia jadikan tempat menyendiri.
Alia mendekat dengan hati-hati, mencoba menahan napas agar kehadirannya tidak mengejutkan. Namun, Rian menyadari kehadirannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya tanpa menoleh, suaranya terdengar berat. "Aku hanya ingin bicara," jawab Alia pelan. Ia tahu ia harus memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Aku tahu kau tidak ingin aku masuk ke dalam hidupmu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita menikah, Rian. Bukankah seharusnya kita mencoba saling mengenal?" Rian tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar pahit. "Saling mengenal, apa gunanya? Pernikahan ini hanyalah sebuah sandiwara untuk nenekku. Aku tidak pernah menginginkannya, dan kau tahu itu," katanya dengan nada sinis. Alia menahan air matanya. "Aku tahu ini sulit untukmu, tetapi kau tidak bisa terus menyalahkan semua orang atas apa yang telah terjadi di hidupmu," ucapnya, mencoba bersikap tegas. "Aku hanya ingin mencoba, mungkin kita bisa mulai dari hal kecil." Rian berbalik menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kau tidak tahu apa-apa tentang aku, Alia. Jangan berpura-pura memahami," katanya sebelum berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Alia sendirian di taman. Kata-kata Rian itu terus terngiang di kepala Alia sepanjang malam. Ia tahu bahwa pria itu menyimpan luka yang dalam, tetapi Rian menolak untuk membiarkan siapapun mendekatinya. Alia mulai merasa bahwa rahasia di balik kotak kayu yang ia temukan adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Kartika memanggil Alia ke ruang pribadinya. Wanita tua itu terlihat lebih serius dari biasanya. "Aku tahu kau sudah berusaha, Alia. Rian memang keras kepala, tapi aku percaya kau adalah orang yang bisa membantu menyembuhkan hatinya," kata Ni. Kartika sambil menyerahkan sebuah amplop tua. "Ini surat terakhir dari Laura, wanita yang pernah ia cintai. Dia meninggalkannya tanpa alasan bertahun-tahun lalu, dan sejak itu Rian berubah. Aku harap ini bisa membantumu mengerti." Alia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Hatinya dipenuhi campuran rasa penasaran dan takut. Ia membaca surat itu di kamarnya, setiap kata seperti membuka jendela kecil ke dalam hati Rian yang hancur. Laura menulis tentang cinta mereka yang dalam, tetapi juga tentang tekanan yang membuatnya merasa tidak mampu menjadi bagian dari dunia Rian. Surat itu diakhiri dengan permintaan maaf yang tulus, tetapi tidak ada penjelasan yang memadai untuk kepergiannya. Setelah membaca surat itu, Alia merasa hatinya berat. Ia akhirnya mengerti mengapa Rian membangun dinding di sekelilingnya, tetapi ia juga merasa bahwa luka itu tidak seharusnya terus mendikte masa depannya. Alia memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa sulitnya. Malam itu, Alia mengetuk pintu ruang kerja Rian. Saat pria itu membuka pintu, ia terlihat lelah, dan matanya menyiratkan rasa enggan untuk berbicara. "Apalagi sekarang?" tanyanya dengan nada dingin. Alia mengulurkan surat Laura tanpa berkata apa-apa. Rian memandang surat itu dengan tatapan terkejut, lalu mengambilnya perlahan. Ia membaca surat itu dengan ekspresi yang sulit diartikan, dan saat ia selesai, tangannya gemetar. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya, suaranya serak. Kartika memberikannya padaku. Aku tidak bermaksud mengungkit masa lalumu, Rian, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, jawab Alia dengan hati-hati. Rian menghempaskan surat itu ke meja dan memalingkan wajahnya. Kau tidak mengerti, Alia. Kau tidak pernah bisa mengerti bagaimana rasanya dikhianati seperti ini, katanya dengan suara penuh emosi. Alia mendekat, menatap Rian dengan mata penuh keteguhan. Mungkin aku tidak mengerti, tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kau percayai, Rian. Tolong, jangan terus mengusirku. Rian terdiam, matanya memandang ke arah jendela yang gelap. Untuk pertama kalinya, Alia melihat celah kecil dalam tembok yang selama ini ia bangun. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk menyembuhkan luka Rian masih panjang. Di tengah kesunyian itu, Alia hanya bisa berharap bahwa sedikit demi sedikit, ia akan mampu membawa cahaya kembali ke dalam hidup suaminya. Waktu terus berjalan tanpa kabar dari Rian. 3 hari telah berlalu sejak ia meninggalkan rumah dengan ekspresi yang sulit dilupakan Alia. Setiap detik terasa seperti abad baginya, dan kecemasan yang ia rasakan semakin menumpuk. Kartika mencoba menenangkan Alia, tetapi wanita tua itu sendiri tampak gelisah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan Alia bisa merasakannya.
Pagi di hari keempat, seorang pria berpakaian formal datang ke rumah dengan membawa berita yang membuat jantung Alia seolah berhenti berdetak. Ryan menghadiri pertemuan dengan beberapa rekan bisnis, tetapi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ucap pria itu dengan nada penuh kehati-hatian. Mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Saat ini ia berada di rumah sakit. Alia merasa tubuhnya melemah. Tanpa berpikir panjang, ia meminta sopir untuk segera membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Wajah Ryan, meski sering menunjukkan kebencian padanya, kini menjadi satu-satunya hal yang terus terlintas di benaknya. Setibanya di rumah sakit, Alia langsung berlari ke ruang informasi. Seorang perawat memberitahu bahwa Ryan sedang dalam perawatan intensif. Luka-lukanya serius, tetapi ia berhasil melewati masa kritis. Alia merasakan kelegaan yang aneh bercampur dengan rasa bersalah. Ia berdiri di luar ruang ICU, menatap Ryan yang terbaring tak berdaya di balik kaca. "Ini salahku," gumam Alia pelan. Ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari kekacauan hidup Ryan, dan pernikahan ini mungkin hanya menambah beban pria itu. Kartika tiba tidak lama setelahnya. Wanita tua itu memegang tangan Alia dengan erat. "Kecelakaan ini bukan salah siapapun, Alia. Ryan memang keras kepala, tetapi dia juga bertarung melawan banyak hal yang tidak kau ketahui. Tetaplah di sisinya." Beberapa jam kemudian, dokter memberi kabar bahwa kondisi Ryan mulai stabil. Alia diizinkan masuk ke ruang perawatannya. Saat melihat Ryan dari dekat, hatinya terasa mencelos. Wajah pria itu penuh luka memar, dan tangannya dibalut perban. Namun, yang paling menyakitkan adalah melihatnya dalam keadaan tak sadarkan diri, tanpa kekuatan untuk membalas semua kekhawatirannya. Ketika malam tiba, Alia duduk di samping tempat tidur Ryan, memegang tangannya yang dingin. "Ryan, aku tahu kau mungkin tidak ingin aku ada di sini," bisiknya, suaranya penuh emosi. "Tapi aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini, menunggumu. Jadi bangunlah, kumohon." Hari-hari berikutnya, Alia tak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia menjadi penjaga setia di sisi Ryan, bahkan ketika pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ketika Ryan membuka matanya untuk pertama kali, Alia nyaris menangis lega. "Alia," suara Ryan terdengar serak, hampir tidak percaya melihat wanita itu di sana. "Apa yang kau lakukan di sini?" Alia tersenyum tipis, meski matanya basah oleh air mata. "Aku menunggumu, Ryan. Aku tidak akan pergi, apapun yang terjadi." Ryan menatapnya lama, seolah mencoba memahami apa yang mendorong Alia untuk bertahan. "Kau bodoh," ucapnya lemah. Tetapi kali ini, kata-katanya tidak terdengar seperti serangan. Ada kehangatan yang samar di baliknya. Beberapa hari setelahnya, Ryan mulai pulih, meski masih harus menjalani terapi. Dalam masa pemulihannya, Alia menjadi satu-satunya orang yang setia mendampinginya. Ia memastikan Ryan makan dengan baik, meminum obatnya, dan mengikuti setiap instruksi dokter. Hubungan mereka perlahan mulai berubah, meski masih dipenuhi keheningan yang menggantung. Suatu malam, ketika Alia sedang merapikan selimut Ryan, pria itu tiba-tiba berkata, "Aku tidak pantas menerima ini, Alia. Kau seharusnya meninggalkanku sejak awal. Aku tidak bisa memberimu apapun selain rasa sakit." Alia menghentikan gerakannya dan menatap Ryan dengan mata yang penuh keteguhan. "Ryan, aku tidak peduli seberapa besar rasa sakit itu. Aku ada di sini karena aku percaya bahwa kau lebih dari apa yang kau pikirkan. Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak peduli seberapa keras kau mencoba mengusirku." Ryan terdiam. Untuk pertama kalinya, tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya mulai retak. Ia menatap Alia, dan dalam tatapannya, ada rasa syukur yang tidak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Saat malam semakin larut, Ryan akhirnya berbicara, suaranya pelan dan berat. "Aku kehilangan Laura karena aku tidak cukup baik. Dia pergi karena tidak tahan dengan semua tekanan yang aku bawa. Aku takut hal yang sama akan terjadi padamu." Alia meraih tangan Ryan dengan lembut. "Aku bukan Laura, Ryan. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku cukup kuat untuk berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Kata-kata Alia seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang telah lama menguasai hidup Ryan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa membiarkan dirinya mempercayai seseorang lagi. Setelah Ryan keluar dari rumah sakit, suasana di rumah besar itu berubah.
Alia merasakan ada kedekatan yang perlahan tumbuh di antara mereka, meskipun masih terselip jarak yang belum sepenuhnya terhapus. Ryan kini lebih sering menatapnya, bukan lagi dengan kebencian, melainkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Namun, Alia tahu bahwa pria itu masih terperangkap oleh bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, Alia sedang membaca buku di ruang tamu ketika Kartika memanggilnya ke ruang pribadinya. Wanita tua itu menatapnya dengan ekspresi serius, sesuatu yang jarang terlihat dari wajah ramahnya. Alia, aku ingin kau tahu bahwa Ryan adalah cucu yang sangat aku sayangi. Tapi dia membawa luka yang tidak hanya berasal dari kehilangan Laura, katanya dengan nada penuh kehati-hatian. Alia mengernyit bingung. Apa maksud Anda, Kartika? Kartika membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah bingkai foto yang sudah berdebu. Di dalamnya ada seorang pria yang mirip dengan Ryan, tetapi lebih tua, bersama seorang wanita cantik yang tersenyum hangat. Ini adalah orang tua Ryan, jelas Kartika dengan nada berat. Kehidupan mereka berakhir tragis, dan itu meninggalkan bekas yang dalam pada Ryan. Alia memandang foto itu dengan penuh perhatian. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya pelan, tidak ingin terlihat terlalu memaksa. Kartika menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ayah Ryan adalah putra sulungku. Dia menikahi wanita yang ia cintai meskipun keluarga kami menentangnya. Mereka hidup bahagia selama beberapa tahun, tetapi ketika Ryan masih kecil, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa mereka berdua. Ryan ada di dalam mobil itu. Dia selamat, tetapi sejak itu, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Alia terdiam, hatinya terasa seperti diremas. Semua sikap dingin Ryan kini terasa lebih masuk akal. Luka itu bukan hanya tentang Laura, tetapi juga akar dari setiap ketakutannya, kehilangan dan rasa bersalah. Kartika memandang Alia dengan tatapan penuh harap. Aku percaya kau adalah satu-satunya yang bisa membawa Ryan keluar dari kegelapan ini. Aku sudah mencoba, tapi mungkin aku terlalu keras padanya. Dia butuh seseorang yang benar-benar mencintainya. Malam itu, Alia merenungkan semuanya di kamarnya. Ia merasa hatinya semakin berat, tetapi juga semakin yakin bahwa ia tidak akan menyerah pada Ryan. Pria itu telah melalui begitu banyak penderitaan, dan meskipun ia terus menutup diri, Alia percaya bahwa Ryan memiliki sisi lembut yang hanya butuh waktu untuk terbuka. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk berbicara dengan Ryan tentang masa lalunya. Ia menemukannya di taman, duduk di bawah pohon besar tempat ia biasa menyendiri. Dengan langkah pelan, Alia mendekat dan duduk di sampingnya. Ryan, kata Alia hati-hati, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Aku ingin mengerti kenapa kau begitu keras pada dirimu sendiri. Ryan menghela napas panjang, tetapi ia tidak menolak kehadiran Alia. Apa yang kau inginkan, Alia? Penjelasan. Jawaban. Aku tidak punya apapun yang bisa membuatmu merasa lebih baik. Alia menggeleng. Aku tidak butuh jawaban. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Kau tidak harus terus menyimpan semuanya sendiri. Untuk pertama kalinya, Ryan membuka sedikit luka batinnya. Dengan suara pelan, ia menceritakan kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya. Aku ada di sana, Alia. Aku ingat teriakan mereka, bagaimana semuanya gelap, dan ketika aku bangun, mereka sudah tidak ada. Aku selamat, tapi aku selalu merasa bahwa aku tidak seharusnya. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, menahan air matanya agar tidak tumpah. Ryan, itu bukan salahmu. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu atas sesuatu yang di luar kendalimu, ucapnya, suaranya penuh kelembutan. Ryan menatap Alia, matanya berkaca-kaca. Kau tidak mengerti, Alia. Semua orang yang aku cintai selalu pergi. Orang tuaku, Laura, aku tidak ingin itu terjadi padamu. Itu sebabnya aku selalu mencoba menjauhkanmu. Alia menggenggam tangannya dengan erat. Tapi aku di sini, Ryan. Aku tidak akan pergi, apapun yang terjadi. Kau tidak harus melindungiku dengan cara seperti itu. Biarkan aku berada di sisimu. Keheningan menyelimuti mereka, tetapi di tengah keheningan itu, Ryan merasa